Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Andini Sapitri dengan nomor induk mahasiswa B1B1211103. Di video ini saya akan memaparkan materi mengenai pajak daerah kabupaten, yang mana untuk memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah sistem perpajakan yang diampu oleh Bapak Alfa Beriansa beserta Bapak Nabarin Karim. Langsung saja masuk yang pertama, pengertian pajak secara umum. Menurut Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Nomor 16 Tahun 2009, Pasal 1 Ayat 1, yang mana pajak adalah kontribusi wajib pajak kepada negara yang terutang oleh pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Kemudian, adapun menurut Profesor Dr. PJA Andriani dalam buku Perpajakan Indonesia tahun 2014, pajak adalah iuran kepada negara yang dapat dipaksakan yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan dengan tidak mendapatkan prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum yang berhubungan dengan tugas negara yang menyelenggarakan pemerintah. Berarti di sini pajak bersifat memaksa kepada wajib pajak dan tidak mendapatkan imbalan langsung. Kemudian, adapun pengertian pajak daerah sendiri adalah kontribusi wajib kepada daerah terutang oleh pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Di sini dalam pengertiannya sama dengan pajak secara umum, namun pajak daerah digunakan untuk kemakmuran daerah. Kemudian, adapun ciri-ciri dari pajak daerah, yang pertama, pajak daerah bisa berasal dari pajak asli daerah atau pajak pusat yang diserahkan ke daerah sebagai pajak daerah. Kemudian yang kedua, pajak daerah hanya dipungut di wilayah administrasi yang dikuasai. Kemudian yang ketiga, pajak daerah digunakan untuk membiayai urusan atau pengeluaran untuk pembangunan dan pemerintahan daerah. Kemudian yang keempat, pajak daerah dipungut berdasarkan peraturan daerah atau perda dan undang-undang sehingga pajaknya dapat dipaksakan kepada subjek pajaknya. Di sini, di pajak daerah, pemerintah daerah yang lebih berkewenangan dalam mengurus pajak daerah tersebut. Kemudian yang materi selanjutnya ada sistem pungutan pajak. Ada 4 sistem pungutan pajak daerah. Yang pertama, sistem dan prosedur pendaftaran. Kemudian yang kedua, sistem dan prosedur pendekatan. Yang ketiga, ada sistem dan prosedur penetapan. Serta yang keempat, sistem dan prosedur penyetoraan. Yang pertama, ada sistem dan prosedur pendaftaran, di mana rencana pendaftaran pada hari H dilaksanakan oleh petugas Dispenda atau Dinas Pendapatan Daerah, dibantu oleh petugas tingkat kecamatan. Kemudian prosedur pendaftaran ini dimaksudkan untuk menghitung jumlah wajib pajak atau wajib retribusi yang membayar kewajibannya. Kemudian yang kedua ada sistem dan prosedur pendekatan. Di sistem dan prosedur pendekatan dimaksudkan untuk memperoleh dan data perpajakan atau retribusi dari wajib pajak atau wajib retribusi daerah. Data perpajakan tersebut berguna sebagai dasar untuk menetapkan besarnya jumlah pajak yang akan dikenakan kepada wajib pajak ataupun wajib retribusi. Kemudian pada retribusi daerah, pendapatan diperoleh dari
pengadaan benda berharga yang dilakukan oleh unit atau dinas pendapatan. Kemudian yang ketiga ada sistem dan prosedur penetapan. Dalam prosedur ini, petugas penetapan hanya menghitung besarnya pajak yang akan dikenakan berdasarkan data yang ada dalam kartu data dengan menggunakan nota penghitungan pajak. Rencana dalam pelaksanaan penetapan surat ketetapan pajak atau retribusi dibuat dan dikirim ke wajib pajak atau wajib retribusi melalui daftar SKP atau RD dalam hal pemungutan terhadap wajib pajak dan wajib retribusi. Dengan menggunakan benda bertugas atau karcis dan sejenis, maka tidak akan menimbulkan penetapan. Kegiatan yang dilaksanakan hanya disampaikan pada pemberian NPWPD, maka sasaran adalah memunculkan wajib pajak atau wajib retribusi. Kemudian yang terakhir ada sistem dan prosedur penyetoran. Prosedur penyetoran adalah pembayaran atas pajak atau retribusi terhutang oleh wajib pajak atau wajib retribusi ke daerah. Penyetoran ini dilaksanakan melalui BKP Dispenda untuk memberikan peningkatan pelayanan kepada wajib pajak atau wajib retribusi dalam pembayaran pajak atau retribusi yang terutang dan mempercepat serta mengembangkan pemasukan uang ke kas daerah. Sistem dan prosedur penagihan. Prosedur penagihan dimaksudkan untuk menagih wajib pajak dan wajib retribusi yang ada pada satu jatuh tempo belum bisa melunasi pajak atau retribusi yang terhutang. Itu tadi sistem pemungutan pajak, yang mana ada sistem dan prosedur pendaftaran, sistem dan prosedur pendekatan, sistem dan prosedur penetapan, kemudian dan terakhir ada sistem prosedur penyetoran. Baik, masuk ke materi selanjutnya. Adapun pajak yang dipungut oleh kabupaten. Yang pertama, ada pajak hotel. Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah, pajak hotel adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel. Hotel adalah fasilitas penyedia jasa penginapan atau peristirahatan, termasuk jasa terkait lainnya, dengan dipungut bayaran yang mencakup juga motel, losmen, bubuk pariwisata, wisna pariwisata, pesanggaran, rumah penginapan dan sejenisnya, serta rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari 10. Tarif pajak hotel ditetapkan paling tinggi sebesar 10%. Ini menurut pasal 35 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009. Kemudian yang kedua ada pajak restoran. Masih menurut Undang-Undang Tahun 2000 Nomor 28 Tahun 2009, pajak restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran. Restoran, yang mana restoran adalah fasilitas penyediaan makanan atau minuman dengan dipungut bayaran yang mencakup juga rumah makan, kafeteria, kantin, warung, bar, dan sejenisnya termasuk jasa boga atau catering. Tarif pajak restoran sendiri ditetapkan paling tinggi sebesar 10% menurut pasal 40 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009. Kemudian yang ketiga ada pajak hiburan. Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, pajak hiburan adalah pajak atas penyelenggaraan hiburan. Kemudian hiburan adalah semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan, dan atau keramaian yang dinikmati dengan dipungut bayaran. Tarif pajak hiburan sendiri ditetapkan paling tinggi sebesar 35%.
Khusus untuk hiburan berupa pegelaran busana, konten kecantikan, diskotik, karaoke, klub malam, permainan ketangkasan, panti pijat, dan mandi usap atau spa. Tarif pajak hiburan yang ditetapkan paling tinggi sebesar 75%. Khusus hiburan kesenian rakyat tradisional, kemudian dikenakan tarif pajak hiburan ditetapkan paling tinggi sebesar 10%. Ini menurut pasal 45 Undang-Undang tahun 2000 nomor 28 tahun 2009. Kemudian yang keempat ada pajak reklame. Pajak reklame ini menurut Undang-Undang nomor 28 tahun 2009 adalah benda atau alat, perbuatan atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang dengan tujuan komersial, memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau untuk menarik perhatian umum terhadap barang, jasa, orang, atau badan yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan, atau dinikmati oleh umum. Adapun tarif untuk pajak reklame ini paling tinggi sebesar 25% menurut pasal 50 Undang-Undang nomor 28 tahun 2009. Kemudian yang kelima ada pajak penerangan jalan. Menurut Undang-Undang nomor 28 tahun 2009, pajak penerangan jalan adalah pajak atas penggunaan tenaga listrik baik yang dihasilkan sendiri maupun diperoleh dari sumber lain. Tarif pajak penerangan jalan ditetapkan paling tinggi sebesar 10%. Penggunaan tenaga listrik dari sumber lain oleh industri, pertambangan minyak bumi dan gas alam, tarif pajak penerangan jalan ditetapkan paling tinggi 3%. Kemudian, penggunaan tenaga listrik yang dihasilkan sendiri, tarif penerang jalan ditetapkan paling besar 1,5%. Tarif ini berdasarkan pasal 55 Undang-Undang nomor 28 tahun 2009. Kemudian yang keenam ada pajak penerangan jalan bukan logam dan batuan. Di mana menurut Undang-Undang nomor 28 tahun 2009, pajak ini adalah pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan, baik dari sumber alam, di dalam dan atau di permukaan bumi untuk dimanfaatkan. Mineral bukan logam dan batuan adalah mineral bukan logam dan batuan sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undang di bidang mineral dan batuan. Adapun tarif untuk pajak ini sebesar 25% menurut pasal 60 Undang-Undang nomor 28 tahun 2009. Kemudian yang ketujuh ada pajak parkir, di mana menurut Undang-Undang tahun 2008 Undang-Undang nomor 28 tahun 2009, pajak parkir ini adalah pajak atas penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor. Parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan yang tidak bersifat sementara. Adapun tarif untuk pajak parkir ini paling tinggi sebesar 30% menurut pasal 65 Undang-Undang nomor 28 tahun 2009. Kemudian yang ke-8 adalah pajak sarang burung walet. Menurut Undang-Undang tahun nomor 28 tahun 2009, pajak sarang burung walet adalah pajak atas kegiatan pengambilan dan atau pengusahaan sarang burung walet. Burung walet adalah satwa yang termasuk marga Colacollia, yaitu Colacollia pisciliphaga, Colacollia maxina, Colacollia
Esculenta, dan Colacolia Linci. Tarif pajak sarang burung walet ditetapkan paling tinggi sebesar 10%. Ini menurut pasal 75 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009. Kemudian yang selanjutnya ada pajak bumi dan bangunan, perdesaan dan perkotaan. Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, pajak bumi dan bangunan, perdesaan dan perkotaan adalah pajak atas bumi dan atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan. Kemudian pajak ini tarifnya paling tinggi sebesar 0,3%. Ini menurut pasal 80 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009. Kemudian yang selanjutnya ada bea perolehan hak atas tanah dan bangunan. Bea perolehan hak atas tanah dan bangunan adalah pajak atas perolehan hak atas tanah atau bangunan. Peroleh hak atas tanah dan bangunan adalah perbuatan atau peristiwa hukum yang mengakibatkan diperolehnya hak atas tanah atau bangunan oleh orang pribadi atau badan. Tarif bea peroleh hak atas tanah dan bangunan ditetapkan paling tinggi sebesar 5%. Ini menurut pasal 88 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009. Baik, itu tadi penjelasan mengenai pajak apa saja yang dipungut oleh daerah kabupaten. Kemudian masuk ke materi selanjutnya, yaitu realisasi pendapatan pemerintah kabupaten, di mana di sini diambil dari Kabupaten Muaro Jambi sebagai contoh. Itu berdasarkan data Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah atau disingkat BPPRD Muaro Jambi. Target pendapatan asli daerah pada tahun anggaran 2022 berkisar di angka 113 miliar. Sementara itu, realisasi pendapatan asli daerah di tahun tersebut meningkat menjadi 115 miliar. Dengan begitu, realisasi pendapatan asli daerah Kabupaten Muaro Jambi di tahun anggaran 2022 mencapai 101,76%. Baik, itu tadi materi yang dapat saya sampaikan. Maka dapat disimpulkan bahwa pajak daerah dan retribusi daerah merupakan salah satu cara meningkatkan APBD. Tapi pajak dan retribusi daerah itu harus dilaksanakan dengan benar dan adil oleh pemerintah maupun pembayar pajak. Dikenakannya sanksi terhadap orang yang menunggak atau menyalahkan aturan dalam hal yang benar, seperti yang terdapat pada Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi. Baik, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Semoga pemaparan ini dapat bermanfaat bagi saya dan bagi teman-teman yang menonton video saya. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.